Allegro. Saya yang Allegro. Oh. Nanti jadi opera ini. Yang hanya om. Itu nanti jadi opera Mozart. Sederhana, diambil motifnya. Motifnya itu apa? Kalau dalam batik itu motifnya itu apa? Dan motif itu dikembangkan menjadi varian-varian ornamen yang banyak. Jadi ajarannya itu adalah ambil motif. Pom 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 pim pom 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 pim pom pim pom pom pim itu digarap. Itu terus menerus. Sampai zaman romantik ya begitu, Beethoven ya begitu. Mengembangkan motif ke dalam varian-varian yang lebih besar, ke dalam bentuknya, strukturnya yang lebih besar. Sampai nanti kepada Wagner, itu dia mengatakan yang disebut leitmotif. Motif yang menjadi pokok dari seluruh karya. Apakah dalam seluruh karya itu ada satu motif atau dua motif, tiga motif, itu terserah. Tapi motif itu yang dikembangkan. Itu yang dipakai dasar untuk dalam struktur dan bentuknya untuk dikembangkan. Jadi kayak di batik kira-kira. Batik itu apa? Motifnya apa? Barang rusak misalnya. Motifnya apa? Melati. Ya, melati itu yang dikembangkan. Saya ingin kemudian ke Mozart langsung. Ketika Mozart masih kecil, jadi Mozart itu umur 5 tahun sudah mencipta musik, umur 7 tahun sudah musik. Jadi dia belum punya isme apa bagaimana, tapi gejala-gejala Mozartiananya itu sudah kelihatan di situ. Jadi sejak kecil ya umur 5 tahun sampai kemudian meninggal umur 34 tahun, itu tetap Mozartnya itu, karakteristik Mozart itu ada di dalamnya. Nah kebetulan saya punya rekaman ketika Mozart masih umur 8 tahun sampai 10 tahun. Saya ambil 2 yang disebut Simfoni-Simfoni Salzburg. Itu simfoni-simfoni ketika Mozart masih anak-anak, masih kecil. Zaman umur 12 tahun ke bawah. Nah ini saya ambil musik simfoninya yang pertama sekali. Ketika dia masih umur 8 tahun. Dan simfoninya nomor 5 ketika dia kira-kira umur 5 tahun. Masih sangat sederhana sebelum berkembang. Supaya nanti kita bisa membandingkan dengan Mozart yang klasik. Yang pelopor. Sampai bagaimana itu berubah pada Beethoven dan bagaimana itu berubah sampai romantik. Kalau Anda mengetahui perbedaan itu antara yang sebelum barok, kemudian Mozart kecil, Mozart ketika dewasa, kemudian sampai Beethoven akhir masuk ke romantik, udah Anda bisa membaca peta musik keseluruhannya sampai hari ini pun, sampai ke Tony Prabowo. Anda akan bisa mengamati itu. Ini Mozart umur 8 tahun. Silakan Mas. Masih terus Mas. Yang dikembangkan chord mi fa re mi
mi fa re mi do si do. Tapi gerak Mozart ini sudah terus sampai mati dia ada. Ini dinamik ini ada terus Mozart. Yang padahal umurnya baru 8 tahun. Dari pot kan ya? Kembangkan di sini. Minor. Sekarang jadi minor. Jadi orang umurnya 8 tahun. Gila kan, luar biasa kan. Baru 8 tahun dan tidak pernah sekolah. Tidak ada yang mengajarkan. Mengajarnya main musik langsung. Mendengarkan apa kata bapaknya katanya. Atau kakak-kakaknya. Situ yang digarap. Makanya dikenal sebagai seorang prodigi, seorang jenius. Selama hidupnya nggak ada yang mengajar Mozart main musik. Nggak ada. Tapi ini konsisten ini, musik yang pertama, simfoni yang pertama, dia modelnya, gayanya, modusnya, dia pertahankan sampai musik yang terakhir, Requiem, sebuah karya yang ditulis untuk kematiannya sendiri. Terus ada di situ. Yang saya sebut kemarin, gaya galante stil, gaya anggun. Ya, musiknya sudah dari umur 8 tahun anggun. 2 tahun kemudian dia menulis ini, Mas. Menulis ini. Yang kedua, silakan. Ini dari dia umurnya 10 tahun.